Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Pringsewu Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua hari ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini Mr. Rudy dapat kembali menjumpai teman-teman semua di acara Dongeng Kita. Seperti biasa hari ini Mr. Rudy sudah menyiapkan satu buah judul buku yang nanti akan kita baca bersama. Apakah kalian sudah siap untuk membaca dengan Mr. Rudy? Iya. Judul buku hari ini adalah Cerita Putri Gemah. Buku ini ditulis oleh Kak Herviana Arta dengan ilustrator adalah Kak Didin Jahidin, dan buku ini juga masih diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yuk teman-teman, kita saksikan bersama cover ataupun sampul dari buku ini. Di sana ada seorang anak perempuan dan sepertinya ini dia yang bernama Putri Gemah. Putri Gemah mengenakan busana adat dari provinsi mana teman-teman? Ya, betul sekali. Putri Gemah mengenakan busana adat berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ada tutup kepala yang unik yang dikenakan oleh Putri Gemah. Teman-teman tahu tidak namanya apa? Ya, namanya adalah tangkulua. Berbentuk seperti tanduk kepala kerbau, kemudian dihiasi dengan hiasan benang warna emas. Kemudian Putri Gemah juga mengenakan baju berwarna merah. Namanya adalah baju kurwang. Biasanya teman-teman, baju ini menandakan sebagai bentuk keberanian akan menyatakan kebenaran. Ya sudah, kita tidak sabar lagi untuk segera membaca kisah ataupun cerita dari Putri Gemah. Seperti apa ya kisah dari Putri Gemah ini? Pada suatu masa, hiduplah seorang putri. Dia gemar membaca. Dia bernama Putri Gemah. Wah, hebat ya. Putri Gemah kecil-kecil sudah hobi sekali membaca. Teman-teman juga suka membaca kan? Membaca itu mempunyai banyak sekali manfaat loh. Di antaranya adalah menambah ilmu dan wawasan kita tentang dunia. Ketika berada di perpustakaan kerajaan, Putri Gemah merasa gembira. Di sana, dia dapat membaca sepuasnya. Betul sekali teman-teman, sesampainya di perpustakaan kerajaan, Putri Gemah mengambil beberapa buku. Dan buku yang dibaca saat ini adalah buku komedi ataupun buku cerita lucu. Tuh, lihat, Putri Gemah nampak tertawa girang ya. Selain membaca, Putri Gemah suka bercerita. Dia ingin semua orang mendengarkan cerita yang dia baca. Sayangnya, perpustakaan kerajaan selalu sepi. Di sana tidak ada orang yang mendengarkan ceritanya. Karena tidak ada orang di sana, akhirnya Putri Gemah membacakan cerita untuk boneka kecilnya. Wah, lucu sekali ya teman-teman, Putri Gemah. Di perpustakaan hanya ada paman penjaga perpustakaan. Namun, paman itu juga selalu menghentikan cerita Putri Gemah. "Shh," kata paman petugas perpustakaan yang menghentikan cerita dari Putri Gemah. "Siapa yang mau mendengarkan ceritaku?" teriak Putri Gemah. Putri Gemah merasa kecewa karena tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan ceritanya. Bahkan petugas perpustakaan sampai menutup kedua telinganya karena tidak mau mendengarkan cerita dari Putri Gemah. Kasihan ya teman-teman. Hidangan kue manis tidak mampu menghilangkan kekecewaan Putri Gemah. Hidangan ini dibuatkan oleh bibi juru masak kerajaan. Sepertinya lezat ya teman-teman. Kue yang dibawakan oleh bibi ini ada lapisan putih dan juga coklat. Nampaknya lezat sekali. Namun, kekecewaan Putri Gemah tidak berlangsung lama. "Bibi juru masak, aku punya cerita. Dengarkan ya. Ceritaku ini lucu sekali.
Silakan Putri, saya punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita lucu. Putri Gemma mulai bercerita. Jerapah berulang tahun. Para penghuni hutan membuat kue untuknya. 1 tumpuk kue, 2 tumpuk kue, 3 tumpuk kue. Kue menjadi tinggi sekali dan nyaris mencapai langit. Wah, Bibi juga bisa membuat kue yang tinggi, kata Bibi. Putri Gemma masih mempunyai banyak cerita. Paman tukang kebun, aku punya cerita tentang tanaman ajaib. Dengarkan ya. Putri Gemma terus bercerita. Dia bercerita kepada pelukis kerajaan, kepada anak-anak pelayan, juga kepada orang tuanya, yaitu raja dan ratu. Wah, sungguh Putri Gemma gemar sekali untuk bisa bercerita kepada orang lain ya teman-teman. Putri Gemma akhirnya bercerita banyak hal kepada semua orang, mulai dari kisah Aladin dengan karpet terbangnya, kemudian sungai dan juga alam yang indah di Sumatera Barat, kemudian juga kisah tikus dan juga padi, kemudian juga dia menceritakan tentang balon udara dan juga busana yang indah kepada para pelayan kerajaan. Putri Gemma, berceritalah lagi untuk kami. Kami ingin mendengar cerita tentang penghuni lautan, juga cerita tentang gaun yang indah Putri. Bagaimana jika Putri juga bercerita tentang balon udara? Oh, semua cerita itu tersimpan di suatu tempat. Ayo, ikuti aku. Jika kalian ingin tahu, ajak Putri Gemma kepada beberapa anak dari pelayan kerajaan. Astaga, apakah aku bermimpi? Paman penjaga perpustakaan terkejut melihat banyak orang datang ke perpustakaan. Benar sekali teman-teman, karena di sini ada anak pelayan dan juga para pelayan kerajaan yang mengikuti Putri Gemma untuk menuju ke perpustakaan. Biasanya perpustakaan sepi loh teman-teman, tapi berkat Putri Gemma sekarang perpustakaan jadi ramai. Di perpustakaan, Putri Gemma membacakan buku dongeng berjudul Kue untuk Raja Burung Kuau. Sang ibu berhasil membuat kue menyerupai tanduk kerbau. Kue basung namanya. Raja Burung Kuau pun menepati janji. Dia memaafkan anak sang ibu yang mencuri mahkotanya. Itu dia cerita dari Putri Gemma kepada pelayan kerajaan yang ia bawa di perpustakaan. Kalian pernah tidak teman-teman untuk pergi ke perpustakaan di sekolah ataupun di tempat kalian berada? Iya, penting juga untuk kita membaca buku di perpustakaan, karena di perpustakaan itu banyak sekali buku-buku menarik yang bisa kita baca teman-teman. Semua mendengarkan hingga akhir cerita. Seorang anak pelayan melihat gambar di buku. Air liurnya menitik. Aku ingin kue seperti ini, katanya. Ada 3 buah kue rupanya teman-teman yang ada di sebuah buku yang membuat air liur dari anak yang membaca buku ini pun menitik ataupun menetes. Lucu sekali ya, lihat buku sampai dia menitikkan air liur. Mungkin karena gambarnya bagus ya. Bibi bisa membuatkan kue ini untukmu, kata Bibi kepada anak tersebut. Bagaimana jika bahan-bahan pembuat kue basung dibawa ke sini? Bibi juru masak dapat membuat kue di selasar perpustakaan. Putri Gemma memberi usul yang tidak biasa. Tidak lama kemudian, dari selasar perpustakaan tercium aroma kue yang lezat. Siapa yang tidak menjadi lapar? Aroma ataupun bau dari kue basung buatan Bibi ini sungguh lezat dan juga harum ya. Kelihatannya kue basung ini akan menjadi kue paling lezat hari ini. Keceriaan terus berlanjut di perpustakaan. Semua orang
mendapat ide setiap kali Putri Gemma selesai bercerita. Mendengar ataupun membaca buku seperti masuk ke dunia ajaib. Makanya aku suka berbagi cerita, kata Putri Gemma. Benar sekali teman-teman, kita bisa melihat di sini banyak orang yang mendapatkan ide ataupun gagasan baru setelah mendengarkan cerita dari Putri Gemma. Ada yang tiba-tiba bisa melukis burung dan juga tumbuhan. Ada juga yang memiliki ide untuk mengganti penutup jendela menjadi penutup jendela yang berwarna-warni dan juga bermotif bunga. Anak-anak juga punya gagasan baru nih setelah mendengarkan cerita dari Putri Gemma, yaitu membuat mainan baru dari tanaman ataupun dari daun yang berbentuk panjang yang dibentuk akhirnya menyerupai gurita. Wah, keren sekali ya. Lalu, apa kata paman penjaga perpustakaan melihat perubahan suasana tersebut? Selama orang-orang jadi rajin membaca dan kreatif, aku sama sekali tidak keberatan. Suara di perpustakaan, oh, kini terdengar seperti nyanyian di telingaku. Begitu kata paman penjaga perpustakaan. Wah, sekarang berkat Putri Gemma, akhirnya perpustakaan tidak sepi lagi karena banyak sekali anak-anak dan juga para pelayan kerajaan yang akhirnya ikut membaca buku di perpustakaan kerajaan. Senang sekali ya? Iya teman-teman, jika kalian memiliki hari libur ataupun waktu senggang, kalian bisa datang ke perpustakaan di daerah kalian. Kalian bisa membaca buku apa saja yang kalian sukai, karena membaca buku itu baik. Membaca buku bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan yang seperti dilakukan oleh Putri Gemma tadi, membaca buku juga bisa membuat kita menjadi orang yang kreatif. Orang yang kreatif itu memiliki ide ataupun gagasan-gagasan baru. Oke, demikian saja membaca buku bersama dengan Mr. Rudy dalam acara Dongeng Kita untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan pembacaan buku untuk hari ini. Kita akan berjumpa kembali dengan judul buku menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Bangsa School, nurturing future leader. See ya.